Salam soundtrack. Serius. Hai bro. Gimana Ben? Oke, sehat alhamdulillah. Iya, badan agak meriang. Ya sudah. Oh iya, ya makasih. Sehat ya? Oke, oke. Lancar. Lanjut ya? Tumben kita salaman kayak gini nih. Ya Satu karena persatu. lama gak ketemu. Lama gak ketemu. Kan Oke. seminggu lalu ketemu. Iya, betul. Gimana Mas Ben? Anget-angetnya. Iya, alhamdulillah. Marquez. Hebat lah, saya kira. Terutama keluarganya. Waduh. Iya kan bikin rekor juga. Marquez brother. Iya, Yes, betul. benar. Itu. Tapi terpatahkan sprintingnya. Iya, di sprint dia rekornya kebalik. Bukan sprinting lagi ya? Iya. Masih sih, masih. Masih. Makanya di atas Matinato. Sudah Oh, iya. enam, belum tentu bisa tahun depan tercapai kecuali ya Marquez sendiri. Marquez adalah Karena Martin sudah nggak bisa balapan kan sekarang lagi. Karena pastinya. Ya, itu juga. Pastinya. Ya itu juga dari Masih tanda tanya besar. Salah satu juga tuh, salah satu apa ya? Karena kan akhirnya musuhnya Marquez berkurang. Oke. Kompetitornya Marquez kan berkurang akhirnya. Karena cedera. Iya, soalnya kan tahun ini seharusnya pembalap yang harus dikalahkan itu Martin, karena berhubung Martin cedera. Iya. Meskipun sebenarnya ternyata motor Aprilia ini masih bisa juara Iya, sebenarnya. akhirnya Nah, akhirnya. terbukti kan. Iya, tapi kan seri tahun kemarin Aprilia yang berjuara Pak RT kan. Iya. Awalnya tuh. Karena kan ini kan Rekornya menunjukkan juga. sebenarnya kalau Martin mau sabar mungkin bisa. Iya, cuman dia Punya keburu. potensi kok, semua Potensi kan disampaikan sama direktur Rimola kan. Iya. Nah, ini bukti pada Kalau motor Martin. ini motor juara. Motor ini bisa juara. Iya. Sebenarnya itu ada yang nyeledek nganterin. Nah, itu kan nyindir. Nyindir. Dan ditegaskan sama Aprilia bahwasanya Martin sesuai dengan kontrak. Berarti sampai multi itu 22 Sampai 22 nama. Itu nanti dibahas nanti aja. Oke, Mas Ben. siap. Sekarang kita bahas sprint race di GP Silverstone kemarin. Nah, Iya. Juara satunya Alex Alex Marquez, Marquez, kedua Marquez, ketiga Dijia, Dijia. kemudian ada Keempat, Peseki, ada Sarko. intinya Peko nggak ada ya? Peko nomor 6. Peko nomor 6. Oh nggak, Nomor enam. jatuhnya di main race ya? Ya, Quartararo 7, Acosta 8. Nah, gimana kemarin jalannya sprint race Mas Ben? Saya, kalau saya melihatnya sebenarnya pemenang kemarin bisa Marquez. Wah, Ya, kita melihatnya Marquez kemarin itu melebar dia. Melebar itu karena- kan kesalahan Marquez. Iya, Nah, ya berarti tadi kan nggak melebar. bisa Ya kan, juara. balapan itu tidak hanya faktor keberuntungan juga. Sama seperti Quartararo nanti yang kita, Iya, kita bahas bahas di, nanti Quartararo di race. ya. Karena apa? Jujur saya awalnya nggak lihat balapan itu, terus saya lihat siaran ulang ternyata dia ngelebar waktu nikung mau ke kanan, akhirnya Alex masuk. Oh itu Mas Benny gak lihat karena streamingnya Ya. error. Saya waktu itu. Nah, jadi kemarin memang perjuangan seorang Marquez kan nggak pernah juara kan sejak 2014 kan. Dia nggak pernah juara Di di Silverstone. Silverstone, Ya, terakhir ya. juara sana di situ. Jadi Ducati sebenarnya ini sudah mulai terungkap bahwasanya Ducati punya masalah. Iya, Gitu. itu udah kita bahas sejak loh, 2024 karena apa? lalu. itu. Ingat, saya ngomong Silverstone untungnya kemarin itu nggak hujan. Seandainya hujan, Lah, pastinya akan lebih serem. Hujan pun Lebih aja seru. ada red flag kok. Ya. Dan ingat Nanti dibahas lagi Silverstone sirkuitnya gini. Berarti cocok dengan apa kalau meliuk-liuk gini? Cocok Yamaha kan? Yamaha, Nah, betul. kembali lagi Taro. kemarin poolnya kena Yamaha Quartararo. berturut-turut. Ya. Jadi kalau saya melihatnya kemarin ya kembali lagi faktor keberuntungan itu memang selalu menjadi yang kunci terakhirnya di balapan. Bang Ajo lihat gimana Bang Ajo? Ya, makanya kan itu bahasan Ducati tadi itu. Ya akhirnya Ducati bisa ditutupin kelemahannya dengan Marquez, Betul. dengan kelebihannya. Iya. Cuman nanti akhirnya kelemahan-kelemahan itu nggak terdiagnosa. Khawatirnya Lama-lama numpuk, jadi bumerang. itu jadi bumerang. Seperti Kan Honda. gitu. Betul. Nah, Nah kalau lihat race kemarin sih sebenarnya ya kalau apa ya Alex akhirnya kalau dilihat jalannya Ya. jalannya race seharusnya sih memang yang digadang-gadang kan taruh lagi. Ya. Tapi kemarin memang prediksi kita Alex masuk nggak sih? Masuk. Ada yang nulis Ada. nggak? Ada. Saya nomor 2 Alex. Tapi kan di main race. Iya, iya di main race ya. Kalau diprediksi. Marquez, Alex, Firman kan gitu kemarin. Firman. Ternyata Firman Firman kemarin agak 10 nomor 10. 10 kan? Iya. Seharusnya prediksi saya itu taruh. Ternyata taruh Gapnya loh ada 5 detik. Ya faktor itu tadi. Iya. nomor 7 ya.
Iya Mas Ben. Iya, di sprintnya nomor 7. Nah. Kalau di main race-nya tuh makanya kan kalau di main race-nya ya taruh dah. Karena gapnya 5 detik, sisa berapa lap itu? Masih banyak, masih separuh. Ya Masih intinya ini masih Marquez Brother tuh. Marquez brother. Nah, dan ini keberuntungan ini bisa dibilang keberuntungan ya sih Mas Ben? Ya, race ini memang saya kira paling ini ada lah penuh drama. Ada faktor Banyak keberuntungan. drama. Ada drama Banyak lagi. drama. Nah, Banyak ini drama. berlanjut ke main race-nya Mas Ben. Oke. Main race-nya kemarin Beseki ya, juara 1. Beseki adiknya Rossi. Valentino Rossi. Wah, bukan. Loh. Bukan. Ya kan nggak Muridnya Padepokan. Iya, tapi emang nggak lihat kakaknya itu. Tegal Sari itu. Iya. Itu lurusnya ketemu saya Mas Ben di Silir. Ini kayaknya perlu konfirmasi sama Pak Sigit ini. Mana Bro Sigit ini? Loh, Mas Sigit udah konfirmasi langsung ke Pak Ustadi. Iya. Kepala dinas, kepala dinas. Orang tali pusar ini ditanam di Tegal Sari loh. Tali pusar. Masa di kakak nomor 2 urutannya apa namanya Beseki di bawahnya istri gitu. Loh, Beseki ini ngeraki nih nantinya. Ya ini. Saya sempat Perempuan ya? kaget. Iya, gitu. Saya kaget juga. Ya. Juara 1 Beseki, juara 2-nya Jarko, Jarko, ketiga Marquez. Nah, ini yang jadi kontroversi Mas Ben. Iya. Kontroversi gak bahasanya? Nah, itu. Lumayan lah. Lumayan balapan. kontroversi. Lakiku Pak. Iya. Oh, barusan aku turun dari redaksi Mas Ben ya. Turun dari redaksi papasan sama Pak Bos. Yang ngomong aja, Pak Bos. Tin. Papasan sama Pak Samsudin. Mau podcast dia Pak. Itu tanyain Benny ya. Aku meneruskan aja. Jadi gini, balap Saya tahu bro, kalau tanya bro dijawab. Itu gimana? Gak bisa tiba-tiba diulang balapannya Mas Ben. Padahal, apa ya? Harusnya Alex kan jatuh bukan di awal. bukan di lokasi kejadian yang Bukan di TKP-nya lah. bukan yang di ceceran oli itu kan Iya. Mas Ben. Nah, gimana penjelasannya Mas Ben? Oke, yang pertama sebenarnya ini keberuntungan, faktor keberuntungan lagi kepada keluarganya Marquez brother. Jadi gini, memang red flag itu aturannya yang saya pernah tahu bahwasanya itu kan benar Alex Marquez jatuh di lap pertama karena bannya belum maksimal dan kayaknya dia punya masalah dengan hold shotnya yang turun yang saya depan Ustadz itu kayaknya punya masalah. Nah kemudian Marc Marquez jatuh sendiri adalah kena ceceran oli dari motornya Franco Morbidelli. Espargaro juga ya. Akibat itu jadi Espargaro accident kena motornya itu bukan berapa itu. Nah, di depan ya, otomatis dia dalam pertama kali menginjak oli itu. Nah, kemudian secepat itu juga Marshall langsung mengangkat bendera merah, red flag. Nah, red flag ini diangkat karena satu jelas membahayakan kalau namanya diangkat. Apalagi Marquez juga menabrak pembatas pengaman yang dari busa yang ditutup sama kain kayak vinil ya. Itu artinya dikibarkan. Nah, kenapa kok bisa ikut semuanya? Itu memang ada kejadian tahun 2021 waktu itu Pedrosa di Austria jadi kalau sampai punya terbakar di tengah balapan di tengah lintasan. Akhirnya itu cuman red flag ini ada dua macam ya maksudnya dalam pengertiannya. Setahu saya, seingat saya yang saya tahu bahwasanya kalau di lap awal tidak sampai 3 lap, kemarin itu bisa dikatakan 2,5 lap. Karena belum 3 lap. Itu ada aturan tidak apa-apa untuk kembali ke motor diulang meskipun itu sudah jatuh karena itu dianggap sudah ini hanya tidak bisa tapi di aturan itu bisa untuk mengganti motor cadangan. Motornya nggak bisa. Nah, ingat kalau motor cadangannya ada itu bisa dipakai. Nggak bisa. Karena harus ganti nomornya. Nah, jadi kejadiannya kemarin yang terjadi itu lah bisa Peko kayak juara itu soalnya motornya kayak bagusan Marquez. belum tentu. belum tentu. Karena Itu yang itu dijelasin dulu. Jadi itu belum sampai 3 lap akhirnya Marshall memutuskan dengan catatan kalau motornya itu rusak bisa
Bila mana ada di tengah balapan. Nah, itu pertanyaanku. Ketika itu terjadi di lap ke-10, lap ke-15 lah. ke-15 ya. Presentasi Jangan gimana? 15, 10 aja. Presentasinya dari itu kan 20 lap tuh. Ya, Apa bedanya Mas Ben? gini. Presentasinya Kalau berapa masih di persen? tengah-tengah itu persentasenya. Kalau balapan sudah menempuh kurang lebih 70%, red flag dikibarkan berarti urutannya sesuai dengan itu. Sudah Ya. putus, Tapi selesai sudah selesai balapan. juaranya, cuma nilainya tidak utuh. Tidak utuh. Separuh. Ya, ada Biasanya. ada koma-komanya Ada itu. koma-komanya. Tapi kalau katakanlah lapnya itu 25 lap, kejadiannya di lap ke-10 itu dihentikan. Itu urutannya Bisa ada urutan sebelum red flag sesuai dikibarkan. poll Urutan. tadi. Enggak, urutan Oh, sebelum red balap. flag Iya. dikibarkan. Oke. Jadi katakanlah poolnya Alex, Marquez, Peko. Iya. Tapi di pas waktu Balapan. Sebelum 10 itu dikibarkan. ada Bezzecchi, Espargaro. Ya ini ikutan urutannya. yang ini. Jadi harus Nah. bisa membedakan yang nggak sampai bulat 3 putaran sama yang di tengah-tengah. Tapi kalau kurang 1 lap atau 2 lap ada red flag, itu langsung dihentikan, poinnya separuh. Oh gitu. Gitu. Kalau Bang Aco, Koma-koma. dari penjelasan Mas Benny, sama sepakat gak Mas? Kan ya ada bahasan lah. Harusnya pembalap yang bisa kembali ke pedok bawa motornya kan? Iya. Nah, gimana Bang Aco? Ya, penjelasannya? kalau setahu saya jadi pas begitu ada red flag, pembalap ini kembali ke pedok itu harus barengan motornya, nggak bisa bawa diri aja. Soalnya kan balapan motor, tutup balapan lari itu, Pak. Kan iya kan? Nah. Jadi dia mengganti motor di pedok itu harus bawa kendaraannya. Iya. Nah, aku ada si Pedrosa yang kebakar ini, Iya. tapi kan bisa juga akhirnya Pedrosa harus tuh ganti motor ya. Iya, harus pasti. Posisi ya. motor kebakar. Iya. Kebakar. Kan nggak mungkin motor bisa dibawa balik ke pedok. Iya. Nah, makanya ada catatan yaitu tadi di bawah 3 lap, oke lah. Pembalapnya yang lari ke pedok ambil motor baru. Iya. Ya mungkin ada ini sih sebenarnya rancu ya. Maksudnya Tapi- belum kayak fix. Nah, dengan adanya red Masalah flag red itu flag kan gitu. Memang ini kan jarang terjadi. Iya. Kebetulan kembali lagi melibatkan seorang Marquez. Iya. akhirnya rame. Akhirnya rame. Ya. Semua orang masih menjerat, wah itu gara-gara apa sih? Tapi iya Mas Ben. Tapi memang iya. Lah semisal nggak red flag gak diulang, beda itu. Nggak jadi ini. Ya itu tadi. Udah kembali jadi ke ya. Faktor keberuntungan itu lah. Ya itu antara keberuntungan atau memang selalu diuntungkan. Kalau yang gitu. dibilang faktor keberuntungan ya Alek, Ya, soalnya karena di awal. kejadiannya Ya, kalau ya- Marquez memang karena crash-nya kan di situ. Kan, ya, Jatuh. iya. Persis pertama kali Dan dia yang ada nada oli. Nah ini kok bisa Mas Ben? Kok Bezzecchi yang jadi juara Mas Ben? Ah. Adiknya Rossi lah. bukan. Adiknya Rossi. Padepokan. Jadi sebenarnya Bezzecchi mungkin ya kepingin menunjukkan bahwasanya motor Aprilia ini bisa menang. Nah ini kan yang disinggung pesan, sama pesan. sama Martin Rimola ya. Ya, Rimola menyampaikan kalau langsung diposting gitu. posting menunjukkan ke Martin ya. Ya. Nyebut nama Martin Iya, nggak sih Mas? nyebut, Nyebut ya. iya, Ah. nyebut. Kalau motor ini bisa juara. Iya. Mas Benny lihat gitu nggak? Saya- Atau cuma karena Alex sama Marqueznya sempet Ya, crash? ya itu tadi saya bilang faktor keberuntungan. Jadi balapan di Silverstone ini kemarin juga balapan yang bisa dikatakan campur aduk ya. Tuh campur aduk. aduknya ya itu tadi banyak drama-drama yang Alex Marquez jatuh dan sebagainya, Peko yang jatuh sampai kesekian kalinya itu. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kembali lagi faktor keberuntungan berpihak kepada Aprilia kali ini. Karena kalau kita melihat memang tahun sebelumnya Aprilia juga bagus di Iya, Silverstone di lewat Silverstone, PRT ya. gitu loh. Sampai rekornya pun baru kepecahkan oleh seorang Quartararo yang 3 kali pole position, Pole position di situ. 3 seri ke belakang. Iya. Jadi Hat-trick. hat-trick gitu. Jadi ini juga menjadi ya tadi pesan kepada Martin dan Bezzecchi sebenarnya programnya pengembangan ini saya kira memang kemarin awal-awal kita Bezzecchi kan tadi urutan berapa Mas Ben? Bezzecchi nomor 6 kalau nggak 7. 10. Bezzecchi ya? 10. Iya, 10. Gridnya kemarin. Iya. Iya. 10 Bang. 10. Wush, 10. gila ya. Jadi ini saya kira Nanti dia koreksi aja lagi. ya posisinya dengan Bezzecchi ini programnya kemarin kan awal seri Ogura kan. Ogura. Itu ini ternyata Ogura kemarin cedera malah Cedera. kakinya patah itu. Oh, patah ya? Patah itu. Makanya dia sepertinya nggak maksimal dan kayaknya operasi. Dan ini dengan kejadian Bezzecchi bisa juara ini kayaknya Aprilia mau nggak mau dan harus mau menitik beratkan pengembangannya kepada Bezzecchi ya. Karena Karena target Martin awalnya
ke Martin. Martin nggak bisa. Martin pertama cedera, kedua dia udah menunjukkan gelagat kalau kayaknya udah nggak serk lah, nggak serk di Aprilia kan. Pengen keluar. Bang Aco kalau lihat Zarco gimana Bang? Ini, dari setelah kemarin back to back podium ya, setelah kemarin juara 1 sekarang juara 2. Gimana lihatnya? Ya, Zarco ya Honda ini. Bagus karena kebanyakan karena pembalap kan pakai ukuran bannya tipe yang sama kayaknya. Pakai soft medium. Cuman Ducati kebanyak medium. Ya. Nah, banyak di akhir balapan kan sudah degradasi, sudah habis. Nah, makanya si Zarco ini sudah ngetop dari awal. Akhirnya Marquez sendiri kan bukan kewalahan sih ya. Dia sama-sama habisnya, cuman ya main aman sudah akhirnya kan di sisa balapan daripada daripada nggak dapat poin sama sekali. Jadi memang si Zarco memang ada berjuang memang di situ untuk podium, dan itu effort sekali si Zarco itu. Ya kembali lagi pengalamannya Zarco juga itu pengaruh bisa memilih ban. Untuk Aprilia sendiri itu memang faktor sirkuit. Ya. Kan cocok sekali Aprilia di situ. Soalnya kan tikungan cepat. Makanya kan kemarin rekornya masih Espargaro. Iya, memang bagus. Pakai Aprilia waktu itu. Bagus. Ibaratnya datanya kan sama, tinggal ngulik. Banyak tikungan cepat. Stop and go-nya kan cuma ada dua. Ya memang sebenarnya itu Mas Ben ya. Nggak khusus sih. Menguntungkan buat Yamaha sama Honda sebenarnya. Sayangnya jagoannya Bang Aco, Taro, apes. Itu kenapa Mas Ben? Ada masalah apa Mas Ben? Dia ada masalah di rail device-nya itu yang turun di belakang mau start itu. Ya. Itu dia kayaknya bermasalah, bisa sensornya ngunci. Bisa bocor. Kalau itu pneumatik gitu. Jadi dia begitu kan, makanya waktu di sana motornya kan langsung dia nggak bisa kembali lagi. Otomatis dia nggak bisa berkembang, mau meliuk nggak bisa dia. Akhirnya mau nggak mau dia itu sampai nangis ya karena dia sudah mimpin, sudah banyak lap, sudah hampir separuh. Itu menurut Mas Benny kalau semisal nggak ada kejadian itu bisa juara nggak? Bisa juara. Kan rekor. Sayang banget. Rekor sudah full 3 Yamaha sejak tahun 2021. Tapi kalau lihat petanya sekarang kayaknya Quartararo, Zarco, ABCG belum bisa teruji lah ya, karena masih ini kan, dan kebetulan Aprilia memang punya tiba-tiba muncul. Punya catatan bagus lah di sirkuit ini kan. Ke sirkuit lain belum terbukti lah. Jadi Zarco sama Quartararo ini ada potensi di tahun ini Mas Ben. Yang jelas pastinya iya, karena apa? Mereka punya konsensiti. Tapi kan kemarin ini kan kemarin habis tes balapan di Le Mans kemarin, dia kan melakukan tes di private di Misano. Dia sudah menguji upgrade yang ketiga. Padahal ini kemarin upgrade-nya sudah dimunculkan. Satu, sayap depannya itu yang kayak ekor lele, yang dulunya landai itu agak melengkung. Terus kemudian ada rem depannya itu ada cover seperti Ducati, itu seperti S-Duct gitu, istilahnya mengalirkan udara dari, kalau biasanya kalau kita punya namanya itu cover disc brake ya. Nah, itu kan sebenarnya untuk mendinginkan rem, tapi bisa juga untuk mengalirkan udara dari rem itu ke F-Duct-nya, memberikan tekanan ke atas untuk memberikan daya downforce untuk kelincahan liuk-liuknya. Dan jangan lupa Yamaha juga swing arm-nya juga baru kemarin. Jadi Yamaha itu karena konsensi itu bisa leluasa dibandingkan dengan Ducati terbatas, Aprilia terbatas, juga dengan KTM gitu. Jadi ini saya kira kembali lagi progres tangan kanannya Gigi Bartoloni yang Yamaha sudah 20 tahun ke sama Ducati. Ini sudah menunjukkan luar biasa. Ini saya kira kelihatan lah. 3 kali pull ini bukan sembarang pull. Karena bukan keberuntungan itu. Bukan keberuntungan. Sampai 3 kali ini bukan keberuntungan. Berarti Yamaha sudah menunjukkan piece race-nya ini sudah luar biasa. 3 kali pull. Kemudian masalah ceter semua mengalami, saya kira. Tinggal memanage aja. Kalau Honda saya melihatnya sama progresnya bagus, begini Zarco bisa muncul. Ini menurut Bang Aco, Mas Benny juga nanti gantian. Ini kira-kira perkembangan Yamaha dan Honda yang lagi bagus-bagusnya ini
berkaitan dengan beberapa pabrikan yang sedang mengalami masalah internal lah. Gitu, bisa bilang gitulah, kayak ini KTM, sampai bilang kan ini ya ini jadi balapan terburuknya kan gitu. Belum pernah juara kan, belum pernah naik podium kan selama pindah di KTM. Selanjutnya juga Ducati juga ya meskipun beberapa tahun ini settle setelah Ducati Cup. Ternyata setelah Marquez datang ini suasananya berubah gitu. Ya, Mas Benny lihat tadi, tak kasih lihat videonya. Peko itu Mas Ben. Sedih banget. Terus masuk ke pedok, ada kan yang masuk ke pedok sama gigi gak dilihat ya kan? Gitu. Gak di melengkos gitu. Ini bisa jadi peluang nggak buat keuntungan buat pabrikan-pabrikan yang sedang ini Mas? Secara di atas kertas, semua pabrikan itu berpeluang. Ya mau Aprilia sudah terbukti, Honda sudah, ya kan. Yamaha ini tinggal nunggu waktu aja sih. Kalau menurut saya tinggal nunggu waktu kapan dia juara seri ya. KTM ya semua, makanya di atas kertas itu ada peluang. Cuman memang ada permasalahan di internal ini. Cuman kayaknya si Ducati ini masih bermain aman, Pak. Digi aja sampai bilang kan Mas Ben? Kalau motor Ducati perkembangannya yang menggambarkan Peko. Kenapa Peko kok nempem? Makanya ini kan aneh. Makanya kemarin kan juga sempat statementnya si Marquez kan juga sempat, yang saya pakai ini motor GP24 malahan, bukan GP25. Iya, itu statementnya si Marquez. Motor saya sama Alex itu sama. Justru Peko yang apakah itu makanya motor ini kan buat Peko tuh sebenarnya. Iya kan, dia itu kan ada di Peko. Marquez itu kan ada di pabrikan nih. Dia pengakuannya dia tuh ada motornya itu sama punyanya Firman, Alex itu sama GP24 itu sama. Plek, nggak ada yang berubah. Apakah ini untuk menutupi kekurangan itu tadi dengan kelebihannya Marquez? Kan statement kan bisa aja. Siwar lah, apa bahasanya itu ya sewer lah, ya kan. Atau kalau enggak ya mosok lah nggak mungkin lah ya. Kita sebagai orang awam aja, makanya kan itu GP25 pastinya kan. Kalau gitu. saya soalnya Peko ini kelihatan banget struggle Mas Ben. Iya. Mentalnya kena sekali. Asli wajahnya. Berapa kali jatuh nih di beberapa GP terakhir 2 kali jatuh terus ya. DNF terus ya. Itu aku lihat makanya kan sampai terdoji aja kan kemarin juga sempat, jangan disalahin motor ini kan gitu. Kamu nggak ada alasan untuk menyalahkan motor ini. Kamu harus bisa beradaptasi dengan motor ini. Oke, saya mau nambahkan aja terkait motor yang dipakai Marquez. Sebagai orang dalam dekengan pusat. Jadi memang berat. Motor yang digunakan Marquez memang GP25. Tapi yang 24 koma. Punyanya Marquez. Sama. Jadi spek untuk di Gia, Peko sama Marquez itu sama. Kalau untuk Alex Marquez, Franco Morbidelli sama Firman Aldeguer itu adalah GP24 24 nyol ya. Jadi memang sekarang ini semoga saja tidak, kita ngomong beberapa podcast, Ducati ini jangan sampai terlena. Ducati ini sebenarnya ditutupi oleh seorang Marquez. Bakat alam Marquez tadi. Iya, itu takuin Terus front end-nya Ducati ini, lihat 3 seri kemarin kan skirtnya pendek-pendek yang banyak liu-liu. Kesulitan sekali. Ya kan? Marquez tidak bisa full itu tandanya dibuktikan ya pole-nya 3 balapan berturut-turut Yamaha inline. Ingat, itu tadi sebenarnya Ducati itu punya kelemahan, ada kekurangan. Cuman ya itu tadi ketutup dengan akhirnya kelemahan itu nggak bisa diperbaiki gitu loh. Itu yang ditakutkan. Ditutupi Marquez, dibuka lagi sama Peko. Iya. jadi kekurangannya Ducati sementara ini belum ketemu, nggak bisa ketemu, Pak. Maksudnya belum bisa diperbaiki. Akhirnya karena ya masih ngerasa di zona aman kan. Dan ini Mas Ben, Bang Ajo, beberapa balapan terakhir kok Aco sampean. Alex Marquez sama Mark Marquez ini kok
berdekatan terus Mas Ben ya. Satu nomor 4, satunya nomor 3. Kalau enggak gitu satu nomor 1 dan satu nomor 2 kan gitu. Disiplin ya, disiplin ya. Iya, Khususnya di sprint, khusus di sprint. Oh, Jojo nanti tahun depan ada beberapa tahun ke depan ada dream team. Dream team Marquez Brothers. Kemarin kan bisa ngomong. Kira-kira gimana ya? Kayak ini Mas Ben, gambar kayak yang baru. Iya. Iya. Memang itu bisa lagi terjadi. Keren. Tapi harus neng di Mas Ben. Ke Yamaha infonya. Wih, Rumornya itu Yamaha. sudah. Tapi masih ya sembunyi-sembunyi karena ini yang terjadi Ducati kayaknya juga melihat Alex ini juga dengan motor itu dia bisa maksimal, dia bisa menunjukkan kemampuannya. Sedangkan Pecco ini padahal kembali lagi yang tercatat disampaikan di Gia yang ngembangkan ini loh. Pecco. Tapi kenapa kok seperti ini? Sering sambat, sampai Diki sama Tardosi pun sampai ngomong kamu pakai yang ada ini, coba tutupin. Marquez juga ngomong sebenarnya motor ini memang beda dari tapi kok sama lo saya. Aneh nggak sih menurut selama berapa tahun selama Pecco ini di Ducati 4 tahun lebih, 4 tahun lebih ini nggak pernah kayaknya ada isu-isu keretakan sama Gigi sama Tardosi kan? Iya, belum pernah. Belum. Secara frontal sama. Iya, apalagi mereka Itali squad lah, kompatriot lah, kompatriot lah. Ini setelah Marquez datang. Ya pastilah Marquez efek itu berpengaruh. Namanya juga Marquez efek ya. Dan membuktikan Marquez nggak pernah nomor 2 di pabrikan. Di garasi. Iya, makanya tetap dan Pecco aja gagal jadi matahari kedua itu. Iya. Jadi kayak makanya itu kan kalau Pecco itu kan orangnya kayak seperti apa ya, perfeksionis lah bahasanya. Perfeksionis dia secara detail. Untuk di motor itu ada yang kurang dikit aja dia kerasa. Beda memang dengan Marquez. Karena kalau Marquez yang penting bukan trouble dalam artian sisa kekurangan itu biar dia yang nangani. Itu kelebihannya Marquez. Cuman pada akhirnya penyakitnya Ducati ini tidak bisa didiagnosa karena Marquez semua dilarang gitu kan. Akhirnya ya itu tadi, takutnya nanti ini penyakitnya makin lama-lama menumpuk, kelemahannya ndak bisa kediagnosa, ndak ketemu penyakit yang mana, ya itu tadi yang ditakutkan kan itu. Kalau selama pembalap itu Marquez saja ya no problem kan, nggak ada masalah sampai saat ini. Dan Marquez ngakui sendiri dia di Silverstone, di Le Mans, juga sama di Jerez, dia sebenarnya sudah merubah 4 riding style. Adaptasi. Untuk mengadaptasi. Dia ngomong seperti itu. Jadi meskipun setupnya dia berubah-ubah, tetapi riding style-nya nggak berubah ya, sama juga. Terus sekarang data telemetri open, buka semua. Bisa nyontek ya kan. Marquez ngakui sendiri, saya sudah mencoba 4 riding style yang berbeda, mulai seri Jerez, Le Mans sama Silverstone. Awalnya di Qatar sih sebenarnya. Sebenarnya data itu bisa dicontoh, cuman riding style yang nggak bisa dicontoh. Karena Marquez pada apapun bisa dicontoh sih sebenarnya. Bisa langsung berubah. Gitu. Seperti itu. Apapun bisa diakalin. Bisa dicontoh. Bezeki aja pindah kakak. Tapi sini ada breaking lah yang terbaru ini, ada beberapa pembalap yang kena tekanan ban. Suspend atau apa bahasanya? Penalti ya? Kena penalti 16 detik gitu. Kalau sudah kemarin ada 4 pembalap, ada Luca Marini, ada Bastini, kemudian ada Lorenzo Salvadori sama Luca Cantra. Cantra ya. Jadi yang kemarin agak Marini kemarin kan setiap seri dapat poin ya. Kemarin dia dapat poin sebenarnya, tapi berhubung dia kena 16 detik. Sama seperti Marquez, nggak pernah nggak bisa urut P1 ke-7 kalinya. Jadi ini memang aturan adalah aturan. Jadi kalau yang sebelumnya juga ada yang kena tekanan ban. Saya kira memang ini perlu, semoga Pirelli yang katanya bannya lebih tangguh, lebih lentur, lebih kuat, meskipun dia mengerem tekanan tinggi maupun nge-brake itu dia tetap bannya itu stabil. Kalau Michelin ini katanya ya lemahnya di sana, makanya
info dari WSBK, bannya yang begitu ada heartbreak kemudian dipacu lagi, bannya tetap stabil, tekanannya nggak berubah. Beda dengan Michelin, makanya ini. Cuman kan itu pengaruh sama power juga, ya, Pak. power ya, oke. Kan? Tapi ini catatannya, karena kita jangan menyamakan antara WSBK dengan MotoGP. Ini prototype. Kalau ini motor jalanan. Bobotnya aja beda. Khusus untuk ini ya berarti nganu ya, udah jatuh ketimpa tangga ini ya. Ini saya kira memang sama KTM-nya bermasalah, kedua kena internal juga. bermasalah. Ya sama kayak KTM juga. Angin-anginan juga karena faktor finansial, meskipun ya Jun baca ya kemarin kan muncul kelihatan di itunya di syuting. Oh ngano, yang suntikan dana itu. Suntikan dana itu yang mau Bajai Pulsar ya. Kalau di sini Bajai Pulsar. India. Iya. Dikasih dana belum tentu langsung hasilnya cospleng karena ada uang, tapi pengembangan kan tidak bisa dalam 1-2-3 hari. Butuh proses semuanya. Itu Salis. Ini apalagi yang mau dibahas? Kan masih lama Mas Ben ya. Oh ya, Honda kemarin swing-armnya pakai karbon dia. Update ya. Honda kemarin. Lagi ya. Baru kemarin saya nggak sengaja lihat motornya ini Allegri Luca Marini sama Rina itu Juan Mir itu pakai karbon. Ex juara dunia. Iya, karbonnya itu agak seperti kayak apa ya? Kayak tongkatnya orang ini loh. Tongkatnya orang krek itu, peluru kayak senapan itu. Jadi berubah. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh motornya sama dikasih gitu cakep Mas ya. Sebenarnya cakep, tambah ringan tambah kaku, cuman kendalanya mahal. Susah. Kalau begitu rak itu yang mahalnya bikin bukan 7 keliling, 11 keliling. Itu nggak bisa hard braking, nggak bisa. Dan rekornya Silverstone sebenarnya kita harus akui 11 pemenang 11 berbeda. Itu 11 tahun. Ya. Benar. Ini membuktikan kalau sirkuit ini sulit ditaklukkan. Legend memang. Penuh drama. Terakhir kali 2014. Itu pun masih muda ya. Masih muda. Ibaratnya iyalah. belum bisa menang. 2014 berarti ya berapa tahun lalu? Intinya kan sirkuit ini nggak ada yang dominasi. Nggak ada ya. Nggak ada yang bisa mendominasi. Harusnya memang gini ya, seru ya. Seru. Kan melihat seandainya kemarin hujan, waduh itu tambah serem lagi itu. Pasti saya yakin banyak yang jatuh, delosor banyak. Ya makanya kan semoga aja ini yang tinggal nunggu waktu ini Yamaha sebenarnya. Yamaha tinggal sudah. Nunggu. Ya, soalnya kan Aprilia sudah, Honda sudah ya kan. Kalau KTM ya. Kalau KTM mungkin mohon maaf ya, acunya masih seperti itu. Ya, saya kira masih belum bisa. Kita nunggu itu aja. Tapi ingat seri berikutnya Juni di Aragon loh. Iya. Banyak ke kiri sirkuitnya. Ini Marquez ya. Marquez ini. Bisa itu. Jadi hanya persiapan prepare aja deh nanti. Tapi seru itu Aragon itu. Iya. Marquez pernah dikalahin Peko itu. Ya, iya betul. Salip-salipan masih pakai Honda ya. Ya, Peko tapi masih di Ducati. Mood yang kemarin. Oh iya. Sekarang kayaknya sulit. Tapi gimana ya? Peko kira-kira bisa nggak bangkit Mas Ben yo? Apa nggak ada kan Mas Ben? Nggak ada kayak mungkin dari mana lah di sebelum-sebelumnya lah, apa ada kayak bantuan dari psikolog atau apa gitu Mas Ben? Saya kira bukan itu ya. Jadi setiap tim itu kayak punya divisi-divisi ya, kayak bagian elektronik, kemudian sasis, rem dan sebagainya. Bagian fitness pun ada, gymnya kan? Itu ada, semuanya ada. Kalau soal mental saya kira mungkin nggak ada mungkin ya, nggak masuk kan. Cuman yang jelas di setiap balapan itu tim itu mesti rapat kayak gini. Iya. Oh nanti kamu pakai strategi seperti ini, kita motornya kita setup seperti ini. Nah, nanti kamu kira-kira pas waktu awal hari Jumat pakai ban ini, settingannya yang ini, settingan B, A atau C. Nanti hari Sabtunya kamu coba cocok antara A sama B, pakai B. Berarti kayak mau mengembalikan kepercayaan diri si pembalap ini masing-masing aja Mas Ben. Masing-masing. Treatmentnya ya masing-masing pasti. Ya saya kira teman terdekatnya ya jadi supportnya istrinya. Iya kan, bukan Marc Marquez kan? Bukan istrinya, tapi berhubung di pedok itu suasananya panas. Oh, mengakui ya mana? Panas sebenarnya. Itu karena sekarang mataharinya dua atau? Karena mataharinya sekarang sudah satu tapi besar. Sudah kelihatan condong ke Marquez. Mohon maaf karena saya ya bicara apa adanya. Kalau ini karena yang terjadi Tardosi sama Gigi, dia secara lugas ngomong gas masuk gas ya. Secara salis saja. Marquez ini
bisa ya tadi menutupi, kemudian pembalap yang cerdik Iya, iya. gitu. Bisa membaca keadaan dia bagaimana, oh saya harus seperti ini gitu. Lihat nggak yang tahu si Marquez juara di GP apa itu ya, yang apa cheers minuman itu. Oh ya. Saya nggak videonya. Sing si siapa? Peko dicuekin itu kan. Ada itu. Ngosak no. Jadi ini kalau masalah Peko sebenarnya yang pertama jelas mentalnya sudah jelas efek Marquez. Iya, tak golek no Mas Ben. Tapi seandainya ini terus terjadi seperti ini sudah bisa dikatakan seperti garis, sudah 7 race ya dari 22 ya. 21 berarti ya. Saya kira ini ya harus lebih berani. Harus lebih cepat, ya. Harus berani ngambil sesuatu. Tapi kan ini memang kelemahannya Peko dari dulu kan itu Mas Ben. Kan nggak pernah ambil resiko kan. Dan bukan gitu, Peko tidak pernah mendapatkan lawan yang sepadan atau yang di atasnya dia Di garasi ya. Kena zona nyaman lah dia. Iya, makanya dia ngomong, saya lebih nyaman, enak dengan Bastianini, keceplosan gitu. Oh, ada karena ya? dia nurut dia. Iya. Karena dia nurut. Ya, mulai Jack Miller dia kan kayak gitu. Iya. Waktu ditanya, dia pilih Bastianini kan? Iya. Karena lebih nurut. Pas mau diganti ya sebelum memang bahasannya Bastianini rekan masuk. satu tim. Tapi kan gimana juara satu tim MotoGP, juara dunia ya cuma satu. Iya. Tetap saingan dua-dua ini. Apalagi Peko juga usia masih muda, Iya. kedua juga udah berapa kali juara? Dua ya? Dua kali. Dua kali juara, pasti juga pengen lebih. Iya. Ketambahan satu timnya Marc Marquez yang sedang ngejar juara ke 9, yes, otomatis gitu. Mungkin ada lagi Mas Ben, ini karena apa GP masih Tambahannya sih ini aja, Apa? Pak. Tambahannya Tambahan itu nggak? kayaknya tahun depan ada kejuaraan baru tuh. Harley America Bagger. Itu ada campur tangannya Liberty, soalnya kan dari Amerika ya. Itu aja tambahannya kurang lebihnya. Dan terus untuk Michelin kayaknya dia pindah dia switch aja sama Ke SPK. ke WSBK ya. Michelin ke WSBK, Pirelli ke MotoGP di tahun 2007. Iya. Ini belum ada prediction lah ini. Ini besok mungkin teman-teman judulnya masih hasil Silverstone ya. Iya. Ini nanti di podcast selanjutnya kita Boleh, baru boleh. bahas Oh ya, persiapan Aragon. persiapan Pastinya Aragon. Marquez. Ya kan nggak tahu Mas Ben, tiba-tiba Aku tetap taruh. ya lihat-lihat hasil lah kayak Iya, taruh ini tetap taruh lah. pokoknya Masih- motornya aman tuh kan masih kedapat penasaran. pujian Iya. setinggi langit dari Ingat di Aragon Marquez. tracknya lebih panjang. Iya, iya. Bisa hampir 900. Ini 800, juga 900. ya kak nganu apa harus jago mengatur ban Manage ban. Iya. ban. Karena sekarang memang yang terjadi Yamaha sudah bagus di race pace-nya. Ya. Untuk satu lap, ingat untuk satu lap, bukan Ya, untuk balapan. untuk balapan. Kalau sudah balapan, degradasinya. Cepat. Kemarin tuh ditunjukkan ya di Silverstone, saya kira bagus. Tapi ingat di Silverstone kemarin suhunya 20 di track, meskipun panas, itu kan habis hujan sebenarnya. Ya. Itu suhunya masih 20, masih Iya, dingin. iya, masih Seandainya suhunya itu 45, 46, Oh, iya. 40 ke atas, Selesai. nah, saya kira Ducati yang di depan. Oke, mungkin sampai di situ Mas Ben ya. Ya, Cukup, nggak ada tambahan lagi. Ya ini hari ini pendek-pendek aja lah. Besok kita cukup Ya. kupas lagi. Tadi juga mendadak Mas Ben ya. Iya, Mendadak. Biasanya kita syuting itu di hari Kamis, Kamis. Rabu atau Kamis. Tapi Ini Kamis libur tuh. nah, Kamis libur. Aku nggak libur sih. Dimajukan. Foto. Karena foto. Karena Kamis libur, anak-anak magang libur kan. Iya. Jadi nggak ada yang Dimajukan. nggak ada yang apa namanya nyuting, nggak ada yang ngambil gambar. Mungkin seperti itu aja. Ya, Mas Benny mungkin ada kata-kata buat pemirsa kita. jangan lupa tetap dukung kami acara podcast kami di podcastnya Himal Tunggale. Podcast satu track. Satu track pemenangnya adalah satu. Nomor 93. bukan nomor satu ya. Nomor satunya kemana? Nomor satunya ke Martin sekarang. Tapi Lagi cedera. cedera. Mungkin seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu track. Das.